jangan jadi latah gitu. Maksudnya? Jangan latah gara-gara mau pilkada baru bergegas. Apa yang dilakukan 10 tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu periode pemerintah, ya kan? Apa yang dilakukannya untuk seniman? Gedung dewannya aja udah bubar. Ya kan? Jangan ngomong soal honor segala macam. Honornya kemana? Kalau honor atau apa? Jangan honor untuk pegawai honor lagi rati itu kan. Nah itu apa namanya? Udah kurang tahu gitu. Mungkin. Perlunya perlunya bahwa Cuma pemerintah sowan gitu. Pemerintahnya jangan main sekewin. Iya. Perlu Bermitra tapi sowan mengklaim gitu kan. nanti. Hah? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu di podcast Kopi Sumsel dan malam ini lagi suasana hujan didatangi oleh ini sahabat juga kakak partner dalam berkesenian dan malam ini kami akan ngobrol ringan. Kalau kata Om Pi tadi itu nak berkelakar be. Nah, kita berkelakar tentang kesenian tapi arahnya insya Allah serius lah. Kita sapa dulu Ketua Buruh Seniman Rakyat Miskin Kota MP Triansa atau Om Pit. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita pakai nama Booster MK ya. Sah. Booster MK. Ini bukan sebagai ketua GAS ya, tapi ketua Booster MK. Di sebelah beliau, di samping saya, ini kakak saya, kita sapa langsung pegiat seni Sumatera Selatan, Kak Edwin Fas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin habis berdua gitu jadi narasumber. Oh iya. Sekarang gantian aku wawancarai. Kami akan ngobrol soal apa ya, bisa dikatakan dekat pilkada ini kayaknya dunia seni budaya mulai diperhatikan nih. Nah, lebih intens sih, sudah diperhatikan tapi lebih intens. Tapi kami mulutnya tidak mengkritisi, tapi lebih kepada saling apalah ya, bisa mengungkapkan hal-hal yang berurusan dengan kesenian. Ke Bung Pit dulu deh. Bung Pit, Booster MK ini apa sih Bung? Booster MK itu singkatan dari buruh, seniman, dan rakyat miskin kota. Nah, ada kata seniman di situ. Ya, betul. Jadi memang merekrut seniman-seniman atau kayak mana? Senimannya melo dewe. Senimannya ikut dewe. Bergeraknya memang di bidang apa tuh? Politik arahnya atau untuk apa tuh? Sebenarnya Paguyuban? salah satu tujuannya dari seniman ikut di situ, karena berkaitan kan. Seniman itu di Palembang ini khususnya itu bisa jadi buruh. Bisa jadi buruh apa pekerjaannya buruh tapi seniman? Jadi agak gimana? Karena seniman itu kerjanya belum real, belum bisa menghasilkan yang benar-benar menghidupi kawan-kawan seniman. Makanya kesampingannya dia nukang. Jadi buruh bangunan, akhirnya ke rakyat miskin kota. Oke, nah ini sudah menyerempet ke pertanyaan yang saya mau ajukan ke Kak Edwin. Ini apa Kak? Seniman belum bisa jadi salah satu mata pencarian yang bagus untuk di kota Palembang atau di Sumsel? Untuk di Palembang atau khususnya di Sumsel ini yo bisa jadi, kalaupun ada tidak semuanya gitu kan. Artinya kayak untuk apa namanya seni tari gitu ya. Dia bisa gitu kan artinya itu. Begitupun musik, tapi tidak seluruhnya yang bisa seperti itu. Artinya kalau musik dia bisa bermain di kafe-kafe gitu kan. Begitupun seni tari bisa job undangan di acara pernikahan gitu. Tapi tidak seluruhnya seperti itu. Tidak seluruh tangkai seni Iya. punya apa ya, punya peluang kesempatan kayak gitu itu, ya, punya iya. peluang. Itu tuh masalahnya di pasarnya atau dari karya seni yang dihasilkan? Ya seperti yang diomongin oleh Fit tadi, benar sih bahwa berkesenian di Palembang ini kalaupun masih banyak yang berkiprah karena kecintaannya kepada dunia kesenian. Betul. Tapi kalau untuk menyambung hidup ya harus kreatif dia. Ada yang bekerja bangunan, jadi buruh macam-macam. Itu benar. Kalau ndaknya itu lah, ndak makan. Jadi wartawan ya. Iya, ada. Iya.
itulah realitanya yang terjadi gitu kan. Nah, kita berharap gitu bahwa kedepannya ini nih menjadi perhatian yang serius gitu kan. Bagaimana, karena kalau kita ngomong masalah tentang hak hidup itu, bahwa semuanya gitu kan, bukannya para fakir miskin dan kaum duafa gitu. Ya seniman juga gitu kan. Benar. Ya kan, perlu menjadi perhatian, karena sebagai warga negara yang baik itu di musim 5 tahun sekali dia kan punya hak gitu kan, punya hak untuk memilih kepala daerah gitu kan. Nah bukan kebetulan sih, memang sedang berjalannya gitu kan, akan mendekati pemilihan kepala daerah. Kita berharap bahwa siapapun gitu yang menjadi kepala daerah, ya perhatikan gitu kehidupan. Serius lah kayak. Iya. Jangan cuma janji, Ben. Benar, bukan dipoles-poles karena situasi dan kondisi gitu kan. Kesian tuh. Tapi Om Pit, saya ke Om Pit. Bicara soal karya, saya tahu Om Pit punya band, ngurusi banyak musik lah ya. Sebenarnya jujuran kalau dari Om Pit, karya-karya, kita ngomong soal band lagu ya. Banyak ada karya kawan-kawan itu yang bagus? Banyak sekali kawan-kawan yang bagus karyanya. Bisa disebut gak beberapa contoh ya? Kalau dari tahun 90-an kan, kalau khususnya musik, Musik itu band. kan udah ada dari band yang Palembang setelah Golden Wing 15 tahun itu ada Steel Warrior. Oh iya. Yang karyanya memang bisa nembus major label. Dan pada saat itu kan karya diakui nasional itu kan susah nih kan. Yo, asli. Beda dengan sekarang, dengan Asli. fasilitas digital yang memang memudahkan untuk recording, untuk apa. Perjuangannya memang lebih keren gitu kan. Terus kemudian dari Steel Warrior ada Songket Band, ada juga Pena Band yang punya Benny. Kertas ya. Ada Kertas. Itu setelah tahun 2000-an ke atas ya, ke pucuk. Jadi apalagi sekarang cuman penyampaiannya kadang-kadang seiring zaman sekarang memang banyak media-media untuk penyampaian, penyebaran. Cuman memanage itu yang agak susah, karena sebetulnya juga dari kawan-kawannya juga idealisnya kadang-kadang lebih sok, kadang-kadang tidak yang membuat kawan-kawan tuh tidak maju kan itu sebetulnya. Kalau dulu kan rewek. seringnya tuh festival band. Nah sekarang tuh kalau menurut Om Pit sudah jarang atau masih ada tuh? Ada tapi tidak laku. Tidak aku maksudnya? Tidak laku. Jadi tidak ada greget lagi festival band. Tapi kan kalau dulu Om Pit kalau abis juara festival band ada kemungkinan ngetop rekaman. Betul, makanya kalau dulu tuh beda dengan sekarang, medianya juga. Mungkin juga kebanyakan kan yang bikin festival, kalau dulu kan banyak mahasiswa. Ya benar. Nah mahasiswa ini mengharapkan sponsor pasti, itu membiayai pendanaan jalannya acara. Nah sponsor yang paling ngetop kan dulu bukan yang lain, pasti Rokok. Iya, itu. Nah, ada kebijakan bahwa rokok itu kan dilarang untuk masuk ke kampus dan sekolah-sekolah. Nah, ini menjadi tantangan bagi Pemerintah boleh enggak? Boleh kan bikin festival band kan? Sama boleh, ya kan? boleh. Kalau festival tidak dilarang, sampai sekarang masih ada. Bahkan kemarin kan ada Kodam yang bikin festival, cuman itu masih dalam jangkauan kangen-kangenan bae. Oh, Gitu. kumpul-kumpul be ya. Nah, kangen-kangenan. Nah, kalau untuk gregetnya udah ada lagi sekarang nih. Jadi saran aku sih sama orang-orang yang mau bikin festival, ya mesti dilibati komunitas-komunitas. Oh, Sekarang kan udah banyak komunitas. Ya, Siap, jadi kalau ada komunitas yang dari 2017 itu bikin parade setiap tahun, itu kawan lamo yang dipakai kaosnya. Ya, sama kita pakai kawan lama ini. Jadi itu konsepnya bukan festival, jadi parade kayak kangenan sama kawan-kawan dari tahun 90, bahkan sekarang timbul lagi rocker-rocker gaek yang tahun 80 mungkin Kak Iwin tahu, bukan Kak Yudi itu namanya POR. Voice Veteran of Rock. Nah, itu keren. Sampai sekarang masih keren. Masih jalan ya. Jadi festival itu pertama memang ekstrakurikuler sekarang
SMA tuh udah ngeband lagi. Kalau dulu, wah, Jadi satu wih, studio kalau caranya, kalau dia mau latihan ngantri. Oh, benernya. Kalau sekarang studio banyak, tapi yang ngantri agak jarang. Saya ke Edwin nih, jadi nyinggung soal pemerintah dan pilkada lah. Kak, kalau untuk ruang publik, untuk seniman menampilkan karya, menyorotnya kok di Palembang ini sudah mencukupi? Sangat kurang atau kayak mana? Jauh dari kata mencukupi itu, jauh. Dari mencukupi apa jauh? Jauh lah. Kita punya gedung nggak sekarang? Iya. Kalau kita ngomong gedung tuh gedungnya seperti apa? Kalau itu kan hanya sifatnya tempat berkumpul orang yang belum tersentral gitu untuk semua kegiatan-kegiatan kesenian. Artinya itu bahwa Palembang itu sebenarnya dari dulu ke dulu kalau memang mau dibuat yang namanya gedung kesenian. Nah, gedung kesenian itu ya memang gedung yang memang standar untuk pertunjukan kesenian gitu Bukan gedung serbaguna ya? Bukan. Artinya itu kalau mau sudah dari dulu bisa itu kan. Karena ya kita ambil ini beberapa daerah, contoh di daerah terutama kayak di Jakarta. Di Jakarta tuh ada yang namanya gelanggang remaja gitu kan. Ada yang namanya Taman Ismail Marzuki. Jadi semua dari berbagai macam penjuru itu orang bertitik di satu sentral situ. Jadi bisa tahu, jadi, apalagi Palembang. Palembang ini kan dari berbagai macam sudut ini kan tidak begitu terlalu besar, tahu orang yang beraktivitas berkesenian. Nah, kalau dibuat yang namanya sentral untuk tempat orang berkesenian, artinya siapapun gitu bisa datang ke situ, bisa memanfaatkan fasilitas yang ada tuh. Nah, balik ke perkumpulan tadi, saya ke Om Pit nih. Om Pit ini kan banyak, maaf ini ya, tolong dikoreksi kalau salah nih. Dan dekat pilkada ini banyak seniman bergerak, termasuk juga ke dunia politik nih, dengan calon-calon nih. Entah membuat fakta integritas atau yang lain. Pandangan Om Pit, apakah perlu nih seniman bergerak ke politik nih? Kalau seniman bergerak di politik kan dari zaman dulu kan sudah ada benar juga kan. Nah, cuman pesan yang bisa kita sampaikan tuh jangan jadi latah gitu. Maksudnya? Jangan latah gara-gara mau pilkada baru bergegas. Apa yang dilakukan 10 tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu periode pemerintah, ya kan? Apa yang dilakukannya untuk seniman? Gedung dewannya aja udah bubar. Ya kan? Jangan ngomong soal honor segala macam. Honornya kemana? Nah, ngajukan anggaran bikin acara harus ribut dulu dengan dinas yang berkaitan. Kasihan. Ketika seniman itu, pelaku seni atau seniman itu punya ide, gagasan, ditumbur, diklaim. Karena tidak punya dana, tidak punya kekuatan, ya kan? Artinya kawan-kawan seniman ini butuh memang perhatian dan tangan besi dari pemerintah. Sampai ini saat ini sebagai pelaku seni ya, penggiat seni, sudah merasakan hal itu belum, Om Pit? Ngerasakan yang deritanya. Bukan deritanya lah, apa yang mencampur tangan pemerintah dalam mengelola senian? Kalau selama aku bermusik belum ada. Jadi ketika kita berjuang 96, 95 lah kita berangkat Jakarta, itu memang dewek-dewek. Tak kati. Kalau sekarang kenapa Korea itu jadi K-pop itu mendunia, itu karena kewajiban pemerintahnya yang memang mendukung, mensupport full. Ya kan? Kalau musik dulu Asia itu ada Japanese rock. Jadi terkenal. Oh, ini musiknya apa nih? Oh, kayaknya Japanese rock nih. Beda dengan rock yang lain ya, dengan hard rock. Kalau hard rock kan dari rock and roll jadi dari apa? Sumbernya kan. Nah, Amerika. Oh, ini Inggris, benar. Ya kan? Tapi Jepang itu bisa mengangkat dengan Japanese rocknya. Nah, Indonesia
kita bicara Indonesia, itu salah contohnya yang punya progressive rock itu ada Mas Fadil waktu itu bikin grup namanya Discuss apa. Itu ngetop di luar negeri. Di luar negeri yang ngetop. Iya, jadi bikin progressive rock dengan bunyi-bunyian tradisional Indonesia. Nah, kalau Palembang ini kan agak susah. Seni apa sini Palembang ini yang memang khas? Karena Palembang ini kan bukan kota apa? Ibaratnya yang memang menghasilkan apa baik, cuman transit. Campuran. Jadi Ya, kota benar. transit. Apa? Sarapol 6 itu dari mana? Ya kan? Ya Kak ya? Iya benar. Apa coba? Lebih banyak unsur dari daerah-daerah masuk ya. Iya. Dari luar, dari negara-negara lain ya kan. Nah, yang paling penting adalah support dari pemerintah. Jadi jangan sampai giliran ado nyalon mencalon ini lata. Kemarin kemana? Iya. Begitu kita memperebutkan gedung kesenian yang katanya sekarang, itu kan heboh-heboh terus. Ya heboh. Sudah kita cagar budaya pun sekarang lihat. Palembang dikenal dengan kota tua, Ya benar. ya kan? Tapi seluruh cagar budaya ada yang dijual, Iya sih. ya. Padahal ada tulisan di situ, cagar budaya dinas ngene-ngene. Tapi nyatanya di balik itu tanah ini milik Ya. cong ceng cong, ya kan? Ya memang masih banyak persoalan-persoalan itu. Saya ke Edwin tadi sudah menyinggung Om Pit soal apa ya mendekati ini. Ini kan ada event besar Kak Edwin kita nih sebenarnya. Iya. Nah pemilihan Dewan Kesenian Palembang nih sebelum pemilihan kepala daerah. Tahu nggak Kak informasi itu? Tidak tahu aku. Serius Kak? Tidak tahu sampai gitu. Diberitakan ada Kak setidaknya. Mungkin aku yang tidak begitu melirik gitu kan. Izin aku nanya, ada yang ngubungin nggak? Tidak hati. Karena kan yang memilih seniman. Iya seharusnya tahu paling tidak gitu kan, tapi aku tidak tahu. Karena Kevin bukan seniman kali. Senewen. Nah ini agak serius nih berarti aku bertanya nih. Tidak lah Om Pit, kalau aku nilai beliau seniman Om Pit, aku dari masa kuliah dulu sudah tahu dengan beliau gitu. Nah kalau menyoroti hal kayak ini, pandangan Edwin? Iya artinya kayak ini bahwa organisasi Dewan Kesenian baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten kota, keberadaan adanya itu ya baik sih bagus gitu ya. Tetapi organisasi itu bertujuannya itu dulu dipahami dulu. Jadi khususnya Dewan Kesenian Palembang itu aku kembali diawali gitu. Karena beberapa kali aku pernah menyampaikan bahwa ada historis, ada sejarah gitu kan. Awal pemikiran untuk mendirikan Dewan Kesenian Palembang gitu kan. Karena saya ini salah satu di antara gitu. Di antara yang terlibat pemikiran bagaimana untuk bisa berdirinya Dewan Kesenian Palembang. Karena itu diawali dengan bertemunya dengan almarhum Pak Daliono waktu itu. Jadi membahas konsepnya seperti apa gitu kan pada masa waktu itu kan. Jadi waktu mendirikan Dewan Kesenian Palembang itu pada masa waktu itu justru gitu seniman-seniman tidak begitu tertarik untuk menjadi pengurus. Tahun berapa itu Kak? Untuk Dewan Kesenian kalau dari Lambang kan tahun 99 gitu ya, kan. berarti obrolan itu dari 98 apa pas 99 itu lah? Sebelum 99 itu kalau tidak salah itu setelah diresmikan kalau tidak salah gitu kan. Nah jadi ketertarikan itu di dalam artian bukan tidak tertarik untuk mengurus organisasi gitu kan. Tapi silakan gitu. Silakan siapa yang memang untuk bisa mengelola organisasi itu dengan baik, yang memang peruntukan itu ngurusi kegiatan-kegiatan kesenian. Oh, gitu, tidak galak jadi pengurus. Zaman itu banyak seniman. Iya, tidak. Tapi semua dari kawan-kawan itu mendukung pembentukan Dewan Kesenian Palembang itu kan. Karena dulu kan memang banyak gitu kan yang terlibat untuk gagasan atau pemikirannya, dan bahkan ditawari gitu senior itu untuk
mencalonkan gitu untuk jadi ketua gitu. Tapi mereka kebanyakan ya silakan biar yang lain bela gitu kan, kita bantu gitu kan apa yang menjadi kekurangan mereka tuh. Itu sudah memberikan sebuah apresiasi penghargaan gitu tuh kan, bahwa mereka pernah berbuat sesuatu di Palembang, bukan klaim-klaim macam itu kan. Ini kan ada berita juga yang menarik nih di salah satu calon menjanjikan honorium untuk pengurus DKP. Tapi zaman dulu kita sudah ada kayak perasaannya? Iya, kalau honor atau apa? Jangan honor untuk pegawai honor lagi rati itu kan. Nah itu apa namanya? Udah kurang tahu gitu. Mungkin. Ya kalau duit transport atau insentif itu kepikir sudah dari dulu sudah ada. Iya, Mungkin volumenya baik, volumenya tidak sama gitu kan. Artinya kita kan sama-sama lah gitu kan. Pernah menjadi pengurus Dewan Kesenian di provinsi itu. Artinya itu walaupun itu 3 bulan sekali gitu kan, dengan jumlahnya tus-tus gitu, tata gitu, tus-tus. Tapi ya volume kecil itu, tapi itu ada arti, itu bukan sesuatu hal yang luar biasa baru. ya? Iyalah. Yang statement yang menarik itu, jikalau saya terpilih menjadi wali kota, akan kubangun gedung kesenian gitu kan. Jadi lebih tercover seluruh generasi-generasi yang nantinya akan bersentral ke situ. Mungkin tidak ada kita lagi gitu kan, mereka generasi-generasi yang bisa kesana. Kenapa butuh sentral macam ini? Kita ini kadang-kadang mau numpang latihan gitu kan, karena tidak ada izin atau apalah gitu namanya itu. Tapi kan semua yang ada nih punya gedung ini kan punya pemerintah. Artinya punya pemerintah tuh, rakyat juga sebenarnya punya hak untuk menggunakan gitu kan. Makanya kemarin aku ngomong bahwa ya ruang-ruang publik itu coba gitu kan bisa digunakan gitu. Tapi kalau kita nak guna-guna kebaikan tanpa ada kemarin ngomong tentang kekuatan perwali gitu gunakan tempat ini. Jadi kan orang kan kesana itu tuh kan memang sudah ada perintahnya. Jelas gitu. lah. Iya. Ompit. Tapi tahu kan Ompit kalau namus dari DKP ya? Baru tahu. Baru tahu ya? Baru tahu. Seberapa penting sih DKP Ompit untuk seniman, untuk kelompok-kelompok seni? Kalau sebenarnya kalau dari dulu, dari ngapo kita bikin gas, itu kan alasannya Karena bukan karena organisasi sampai. bukan karena nak nyaing-nyaingi sebetulnya. Bukan nyaingi ya? Iya. Sebenarnya pengen yang memang benar-benar mengurus atau memang bikin satu organisasi yang memang bisa mumpuni, yang tidak punya kepentingan menjurus. Kalau ini kan sudah DKP seksi. Kami pernah menjadi calon kemarin kan. Nah, untungnya ketika calon kuatnya kemarin menang, untung punya fasilitas. Kantor pun tidak punya kemarin Bapak Singkas. Kenapa? Yang di awal ya? Ya, sekarang ini malahan kok bisa latah janji-janji gitu kan. Maksud aku tuh bener kata kayak tadi, lebih punya penegasan. Kalau aku jadi wali kota begini. Kalau cuman honor baik dari dulu juga ada honornya. Kalau perwali kenapa waktu menjabat tidak diterus ke perwali, itu sudah berapa tahun itu. Itu kan perjuangan kawan-kawan seniman, senior kami lah, senior aku terutama. Kan hebat, apalagi merebut gedung kesenian yang kemarin hampir bentrok sama dinas ya. Dinas ya kan. Sekarang sudah dibagusi, ada lagi kemarin sempat gundah-gundah juga kan sempat nak diklaim lagi semenjak ganti kepala dinas apa kemarin kan. Aku udah ngerti juga, tapi sekarang nih DKP pesan juga untuk para senior atau kawan-kawan seniman ya kan. Berbuatlah yang memang seperti cita-cita dari dulu.
Kalau 5 tahun yang lalu kan masih ingat aku, Om Pit maju tuh, Ya. bakal calon. Ini nak maju dak? Lagi buka pendaftaran? Ya pendaftaran dibuka juga kan semenjak ada agak disentil-sentil sedikit kan. Kemarin kan tidak. Jadi aku dapat berita tuh, ada langsung DKP calon tunggal. Maksudnya apa? Begitu langsung bikin statement calon tunggal DKP. Loh, makanya aku ngomong tadi tuh, baliklah dulu kemarin seperti cita-citanya. Iya. Jangan setelah ini kita bikin dan masuk ke dalam itu membiaskan atau mengkerdilkan demokrasi untuk kesenian itu dewek. Ya kan? Iya. Jadi pertanyaan aku tadi, nak nyalon tidak kira-kira? Ikut nyalon tidak kira-kira? Belum tahu. Belum tahu. Nah, Belum tahu. sekarang pertanyaan aku beda. Karena udah katik yang dukung kali ya. Aduh, kau stempel, aku sanggar aku. Tapi pertanyaan saya nih, sosok ketua DKP yang ideal menurut Om Pit yang kayak mana? Aku Perlu wong kaya? tidak perlu sebenarnya wong kayu ini. Cuman dia punya hasrat memang untuk memanage ya. Memanage ini bukan memanage kawan-kawan yang di struktur organisasi itu dewek, tapi memang memanage kawan-kawan seniman, termasuk seniman jalanan. Termasuk seniman jalanan. Iya. Oke. Kan terkacar-kacar di mana mereka bernaung. Itu tadi yang mungkin kata kayak Edwin tadi, kayak kalau dibikin ke sentral itu lebih mengerucut. Iya. Kak bicara DKP, nah buka pendaftaran nyalon nggak Kak? Tahu be baru sekarang ya. Iya. Mana ya? Kalau pertanyaan yang menjadi ketua tuh ideal artinya kalau kita bicara ideal tuh kayak apa sih gitu kan. Tapi paling tidak gitu kan duduk tahu persoalan gitu kan. Untuk mencalonkan, untuk mempersilahkan untuk mencalonkan menjadi ketua pun menurut aku ya bebas kebela, ada kriteria-kriteria. Yang terpenting itu mereka punya visi misinya seperti apa, agenda programnya itu seperti apa gitu tuh kan. Dukungan dari teman-teman tuh aku rasa karena bukan haknya itu hak pilih gitu kan, tapi paling tidak gitu kan mereka memberikan saran dan pemikirannya gitu, harusnya kayak apa gitu tuh kan. Kalau keberadaan yang ada bahwa ya mana kami ingin berbuat sesuatu, kalau anggarannya memang ada kita paham gitu, tapi kan kalau memang menjadi kontribusi masukan pemikiran dari semua lini gitu orang-orang yang ada, aku pikir kan organisasi ini justru menjadi kuat gitu kan. Artinya menjadi kuat karena didukung semua banyak orang, baik seniman, penggiat seninya, semua lini. Kita ingin loh organisasi menjadi besar kayak ini. Kalau tidak bisa terselesaikan, artinya kan kita bisa ketemu ke apakah itu namanya audiensi atau apa gitu kan. Di DPR kan ada komisi yang menangani masalah persoalan kebudayaan, soal kesenian. Itu sampai gitu. Tapi kan kalau riaknya jumlah tidak begitu mewakili gitu kan, ya tidak banyak. Tapi kalau semuanya itu tuh memang terangkum di satu titik, aku rasa bisa kita tuh untuk menekan bahwa kami ini perlunya seperti ini. Kalau tidak dipenuhi itu, ya coba kami nak ngurus, ya sudah kami mundur baik. Untuk apa organisasi ini kan? Tapi masih penting nggak DKP untuk di Kota Palembang? Ya kalau ditata dengan sedemikian rupa dan memang mewakili aspirasi orang-orang yang berkesenian, ya aku pikir masih diperlukan gitu ya. Bukan soal penting tidak pentingnya tuh masih diperlukan, karena ya paling tidak sebagai tempat bersilaturahmi satu sama lain, bukannya mengurus organisasi ini laju kita lebih dari orang yang tidak di dalam organisasi gitu. Tidak seperti itu gitu. Tapi dengan adanya DKP atau tidak adanya DKP, kayaknya masih berkarya kan? Terus aku berkarya itu karena kalau sudah lari ya ke individu, ke artinya itu bahwa itu kembali seperti kemarin bahwa Pit ini sebagai musisi, dia bermusik itu tuh bukan orang yang ayo musik ayo musik. Artinya memang sudah ada ya pada diri dia itu tuh yang disebut dengan bakat.
kalau bakat itu tuh kan masih absolut, bakat maksudnya apa gitu. Nah, manusia ini bagaimana mengasah dari kemampuan yang dia miliki. Artinya bahwa bakat itu sudah diberi oleh sang pemberi. Nah ini udah terasa udah 40 menit. Inilah kalau ngobrol dengan kawan-kawan dewek, apalagi kalau di luar ini tambah panjang lagi, pecah-pecah begadang ini. Tapi sebelum saya tutup podcast ini, saya minta ke Om Pit, kita tadi sudah bagus membahas soal, kalau menurut saya ya, soal bukan persoalan, tapi yang akan dilakukan oleh Dewan Kesenian Palembang untuk Musda, termasuk hubungannya dengan pemilu kada. Pesan deh saya minta, Om Pit menyampaikan pesan-pesan untuk kawan-kawan yang akan mengadakan Musda, maupun bagaimana bersikap seniman terhadap pemilu kada yang sebentar lagi kita laksanakan. Ya, kalau pesannya kawan-kawan silakan saja. Yang paling penting mengalir dan benahi. Demokrasinya jangan dikerdilkan, bebas-bebas saja, jangan takut. Kalau memang para calon itu memang benar-benar punya visi dan misi yang bagus dan memang bermanfaat, insya Allah terpilih. Gitu baik. Perlu tidak pendekatan dengan kepala daerah, calon kepala daerah? Sebenarnya tidak perlu. Tidak perlu, karena mereka juga tidak pernah perlu. Baru ini baik. Baru sekarang baik. Loh, toh kemarin waktu kita, aku anggaplah tidak terpilih kemarin. Iya, benar. Tapi tetap mendukung kawan-kawan. Tapi aku lihat untung baik ketua yang kemarin itu punya fasilitas dewek. Kalau tidak, panggungnya kemana coba? Yes. Ini kan kita lebih baik kita memuji memang kelebihan yang sudah dilakukan. Siap. Ya kan? Setuju. Kita harus acungin jempol ketika mereka memimpin sampai sekarang, ya kan? Dengan kekuatan yang tidak ada anggaran sama sekali, ya. Anggaran itu penting. Benar, pengorbanan yang dilakukan oleh ketua sebelum itu sangat luar biasa. Luar biasa menurut Secara saya pribadi kan. ya? Jadi memang benar-benar sama-sama ke depan lebih saling mendukung. Tapi di luar itu tetap aja seperti biasa, seperti dulu lah. Jadi punya kredibilitas yang bagus, yang baik, yang memang benar-benar kawan-kawan tuh punya, kalau kita nih giroh seniman. Benar-benar. Kuat jadinya. Kalau ke Kelvin ini kan kawan-kawan ADKP, Musda, termasuk ini. Ini kan banyak gimmick-gimmick nih kalau saya nyebutnya nih. Fakta integritas lah ataupun yang lain lah, berita-berita. Pesan ke Edwin untuk kawan-kawan yang akan menyelenggarakan Musda terhadap seniman juga lah untuk pemilu kada ini. Ya kalau memang mampu untuk mengorganisir sebuah organisasi yang khususnya tentang kesenian, namanya kan Dewan Kesenian gitu kan, memang mampu, yo silakan baik gitu tuh kan, dikelola dengan baik gitu kan, dan bisa bermitra dengan pihak-pihak lain pun tidak masalah gitu karena Dewan Kesenian ini kan mitranya pemerintah, diminta saran dan pemikiran gitu, kira-kira apa yang harus kita lakukan pemerintah tuh, artinya itu organisasi itu tuh kan, yo perlunya bahwa Cuma pemerintah, sowan gitu, pemerintahnya jangan main sekewin. iya perlu Bermitra tapi sowan mengklaim gitu kan, nanti. iya ya silakan baik, kupikir gitu kan. Ya dengan apa ya, dalam artian ya silakan, ya tapi prosedur tadi demokrasi tetap harus dijalankan gitu. Iya. Demokrasi udah pasti harus lah gitu kan di era sekarang ini nih kan, artinya tuh bahwa kalau kriteria yang harus dibuat itu selagi itu rasional gitu ya silakan baik. Kalau kriterianya harus apa itu, rekomendasi atau apa? Rekomendasi 3 kelompok. Nah, tiga kelompok. Itu calon ketua loh. Iya, 3 kelompok apa gitu kan. Nah, kalaupun dari kelompok Sanggar ini kira-kira kredibelnya itu apa juga gitu kan. Ya verifikasi Sanggar itu apa ya? Iya, apa gitu yang memang menjadi catatan itu apa gitu kan. Jadi kalau karena ini akan mengurus masalah soal kesenian, artinya ya silakan baik siapa yang memang untuk mencalon itu silakan baik. Jadi lebih terbaca gitu kan, karena ada. Kenapa Kak merasa itu mempersulit untuk calon? Tidak juga mempersulit. Aku tuh tidak ada mempersulit. Tidak, cuma aku tuh macam ini kayak sesuatu hal yang
A ini lebih wah gitu kan. Lah ada apa namanya yang pendahulu itu mungkin mereka ini kan tidak untuk aktif lagi di sana. Tapi kalau dia merekomendasikan ya sudah si A ini baik tingkat pendekatannya, komunikasi baik, ya sudah aku merekomendasikan si A gitu kan. Silakan baik untuk maju gitu kan. Karena kalau dibatasin seperti itu gitu kan, mungkin ada yang lain merasa canggung gitu kan. Ya, kan baru bakal calon kayak belum tentu juga terpilih kan, masih. Iya, paling tidak dari bakal calon itu kan ada kriteria yang sekiranya lebih mudah gitu. Karena ini kan soal kesenian sih sebenarnya itu kan. Iya. Tidak ada Fleksibel, seni iya. fleksibel. Soal seni ya, soal senang soal seni ini Iya, kan, bukannya duduk menjadi kata dewan itu kan beda lah dengan dewan perwakilan rakyat itu aja beda nih kan. Iya, Ini betul, kata betul. dewan ini kan. Nah ini baik sahabat Ngopi Sumsel, ini udah terasa hampir 50 menit ini. Tapi nanti saya akan lanjut lagi ngobrol dengan mereka. Yang pastinya dari KMP3, ya selamat bertugas lah kawan-kawan yang menjadi panitia di Musda DKSS. Kawan-kawan seniman silakan juga lah untuk menjalankan aktivitasnya. Silakan juga menikmati pemilu kada kita. Ya silakan berdemokrasi dengan cara seniman. Dan kalaupun mau diikutsertakan, saya setuju dengan kata Umpit, ya jangan latah lah. Ya tetap dengan jalur-jalur sebagai seorang seniman. Terima kasih, saya tutup, kita nyambung lagi nanti obrolan mereka ketika sudah ada calon-calon dari Ketua Dewan Kesenian Palembang. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.